Insiden pembakaran yang menimpa kediaman Yaimim kembali membuka babak baru dalam perseteruan dengan tetangganya Sahara di perumahan Joyo Grand, Kota Malang. Kebakaran itu tidak hanya menghanguskan barang-barang rumah tangga seperti sajadah, kasur, dan bantal, tapi juga merenggut harta berharga miliknya. Yaimim mengaku kehilangan emas senilai ratusan juta rupiah serta 4 jam tangan mewah bermerek Armani, Bulgari, hingga Rolex. Nilai kerugian tersebut disebut mencapai sekitar 480 juta rupiah. Meski tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku pembakaran, ia menyinggung kehadiran beberapa orang di lokasi saat kejadian. Namun, laporan yang ia ajukan justru tidak mendapatkan tanggapan serius dari pihak RT maupun aparat kepolisian, sehingga kasus kehilangan ini semakin menggantung tanpa kejelasan. Perseteruan Yaimim dengan Sahara memang sejak awal sudah menyedot perhatian publik. Sebelumnya, konflik fisik dengan Nurul Sahara sempat viral setelah memperlihatkan Yaimim berguling di tanah saat terjadi keributan. Akibat insiden itu, posisinya sebagai dosen di UIN Malang turut terhenti, dan ia bersama keluarganya harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal. Kini, dengan adanya dugaan tindak pidana berupa perusakan hingga hilangnya aset bernilai fantastis, konflik semakin melebar dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai sikap aparat penegak hukum. Publik pun menanti perkembangan selanjutnya. Apakah kasus ini akan benar-benar ditindaklanjuti secara hukum atau kembali dibiarkan menguap begitu saja? Jadi sengaja ada orang membuat teror semacam itu. Terus hebatnya seolah-olah dia nggak melakukan. Ditambah lagi dengan pembakaran sajadah saya. Yang membakar siapa? Ditunjukkan oleh auditor Irjen Kemenak. Gambarnya itu di situ ada Pak Sopyan, ada ini banyak. Padahal sajadah itu sajadah istri saya tak suruh beli di Emil Muhammad Limited, Mbak. Ia hanya diproduk 12 barang. Atas pengusiran ini, Pak, saya ditelepon oleh Perdana Menteri Malaysia, Dr. Anwar Ibrahim. Yaimim, ente pindah sini aja sama saya. Maaf, saya cinta Indonesia, tapi saya akan minta suaka politik ke Australia atas pengusiran ini, supaya nanti produk rame lah Pak pertandingan ini. Pak Wali monggo Pak, jenengan jadi sebagai madas menjenengan, ayo berhadapan dengan Arema. Siap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sajadah istrina Yaimim dibakar. Sajadah mahal, ciklah masalah harga kita kesampingkan dulu. Masalahnya kan ieu teh sajadah teh perlengkapan ibadah untuk umat muslim. Nah, maka dibakar. Padahal mah bakar sampah we. Uguh-uguh merenang lingkungan bersih, sugan we hatena kabawa bersih. Guys, kalian udah tahu belum? Kalau ternyata sejadah punya istrinya Pak Yaimim juga dibakar loh. Iya, dibakar loh. Sejadah loh, sumpah astagfirullahaladzim. Itu ada di videonya akun istrinya. Jadi ceritanya tuh, di videonya tuh istrinya cerita pada saat kan istrinya sama Pak Yaimim itu sering sholat malam ya. Terus ketika itu Pak Yaimim dan istrinya itu sholat malamnya outdoor di tanah kosong depan rumahnya gitu. Gue mau ceritainnya nyesek banget, ingat sama orang tua aja gitu. Lanjut, jadi ceritanya tuh istrinya Pak Yaimim tuh cerita di video itu kalau mereka tuh lagi sholat malam di situ. Terus pada gak lama mereka tuh masuk ke rumah buat mengambil sesuatu, ngambil barang ke dalam rumah. Nah, terus setelah mereka mengambil barang dari rumah, mereka balik lagi ke tempat itu. Balik-balik mereka udah ngeliat barang-barang mereka termasuk sejadah itu udah dalam keadaan hangus terbakar, guys. Sumpah ya, ini yang bakar otaknya di mana sih? Apa dia nggak tahu fungsi sejadah? Lagian ya,
Lulu tuh ya tetangganya Pak Yai Mim, Lulu tuh harusnya bersyukur punya tetangga seperti Pak Yai Mim dan istrinya. Sadar gak sih, tetangga yang lagi lo zolimin itu tetangga yang limited edition, udah pakai itu udah kaya tajir melintir, sabarnya luar biasa, baiknya luar biasa. Gue yang gak kenal aja kayak udah nyaman banget loh ngelihat wajah-wajahnya bapak ibu ini. Bersyukur banget loh kalian harusnya jadi tetangga ibu bapak ini. Serius, bersyukur banget karena jarang banget punya tetangga yang seperti mereka. Sabarannya luar biasa loh. Tapi dijolinin kayak gini. Astagfirullahaladzim. Gue udah gak ngerti lagi kok orang-orang pada punya energi banyak ya buat ngejahatin orang baik ya. Apa orang baik itu ujiannya di tetangga kayak kalian ya? Astagfirullahaladzim. Ada fakta baru mengenai statement Kiai Mim, yaitu bahwa ketua RT ini seringkali melakukan pungli terhadap UMKM. Kayak di toko-toko bisnis laundry itu beliau sering pungli ya. Dan yang kedua adalah gongnya. Ternyata HP-nya Kiai Mim itu pernah diberikan kepada si Zahro itu untuk dibenerin ketika HP tersebut mengalami hang atau kurang cepat gitu loh ya, supaya touchscreen-nya tuh cepat. Biasanya kan kalau HP kita full gitu memorinya kan agak sering ngadet ya. Nah, ini Kiai ini memberikan 2 HP kepada si Zahro biar mempermudah. Sebelumnya si Kiai ini bilang bahwa hati-hati ya, soalnya di dalam itu ada video pribadi, video keluarga gitu. Terus si Zahro tuh ngomong ke Kiai tersebut bahwa dia juga punya koleksi video pribadi bersama si Zahro sama si A lagi ben-bon. Terus si Zahro bilang kepada Kiai Min ini bahwa dia tuh lebih cantik. Dia itu manusia tercantik di Malang, dia bilang gitu. Mending sama aku aja dibandingkan sama si istrinya. Ya ampun, apakah si Zahro jangan-jangan naksir sama Kiai atau gimana ya? Kan aku jadi bingung ya. Pak Yai, tolong stop. Jadi ceritanya gini, Pak Yai betulin HP ke Sahara. HP Pak Yai ada video pribadinya, nggak boleh dilihat Sahara. Malah Sahara yang nawarin menunjukkan video pribadi dia ke Pak Yai, tapi Pak Yai menolak. Dan Sahara bilang istri Pak Yai nggak cantik, lebih cantik Sahara. Padahal menurut saya lebih cantik istri Pak Yai sih, Bu Ros. Tapi tolonglah stop Pak Yai bikin statement abu-abu. Karena apa? Karena netizen berpikir Pak Yai sedekat apa sama Sahara sehingga Pak Yai bisa mempercayakan HP yang ada video pribadi Pak Yai ke Sahara. Dan bahkan Sahara pun sampai menawarkan menunjukkan video pribadi dia ke Pak Yai gitu. Jadi mending Pak Yai stop buat statement. Fokus saja ke parkiran. Yang saya lihat dari kisah drama Yai Imin Yai Imim ya versus Sahara, ini luar biasa. Skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Raja Yai Imin ini, Masya Allah ya. Beliau ini ya, saya udah melihat kisah beliau. Pertama kali beliau dihina ya, ketika di video waktu dia pakai perban itu ya, saya tidak ada komen apapun di situ. Saya perhatikan nih kisahnya, ini wajahnya orang baik ini, tapi saya belum mau komen ya. Tapi komen orang-orang netizen itu selalu menjelekkan ini ya ya Imin waktu itu ya, karena memang fitnahnya luar biasa ya. Akhirnya kan kena itu ya netizen ya. Ya, akhirnya semuanya menghujat ya Imin waktu itu ya. Terus itu yang guling-guling ya. Saya lihat ini kenapa Bapak ini, kata saya lihat ya. Saya lihatnya dengan mata batin, dengan hati. Terus ini pas kesini saya juga ada serak di hati itu ya. Ini orang baik, ini orang soleh ini. Ternyata Masya Allah ya, Allah ingin mengangkat derajat Yai Imin ya. Beliau ahli tasawuf ya, ahli filsafat. Beliau ketika nyapu baca Quran, Masya Allah. Orang-orang yang dekat sama Allah kadang-kadang ya, Allah tuh mengujinya ya dengan caranya. Allah itu lucu ya, lucu banget ya. Seolah-olah, coba lihat aja Caimin ya, yang guling-guling waktu itu ya, sampai jatuh-jatuh, lihat ya, kayak terhina banget lah gitu ya.
Ternyata ketika setelah itu Allah angkat das. Masya Allah, itu orang dekat sama Allah. Jangan coba-coba kita ya guling-guling di tanah ya. Kalau kita guling-guling di tanah, jangan coba-coba ya. Seperti itu, dikira orang gila beneran ya. Jangankan kita ya Imin aja orang yang belum paham menganggap dia orang gila. Saya yakin, saya kan baca scroll netizen sebelum ini viral lagi ya. Ternyata benar. Ya Imin, saya mau sowan ke Ya Imin, tapi beliau sudah orang, Allah sudah angkat derajatnya tinggi ya, agak susah sekarang. Kalau dulu mungkin mudah ya, tapi memang belum terkenal. Kalau sekarang agak sulit ya. Ya sudah ketemu sama Gubernur Jawa Barat, sudah jumpa sama orang-orang yang lebih ini. Memang orang hebat, beliau juga dosen ya. Coba Allah angkat derajatnya ya, Allah pecat ya, Allah keluarkan. Nah ini Allah yang menentukan, Allah keluarkan dia dari dosen. Coba jadi dosen keluar dia kan ya. Terus itu apa? Allah tampakkan seolah-olah hina dia, guling-guling dia di bawah di lantai. Terus itu dia pakai perban seolah-olah dia, wah ini orang-orang filsafat, semua orang-orang ngerti, orang filsafat nggak bisa paham kecuali sama-sama hatinya nyambung. Seperti itu ya. Orang-orang tasawuf ya. Terus itu kayak ginilah. Semoga istiqomah ya Imin ya. Nanti Allah angkat derajatnya. Setelah Allah angkat, maka istiqomahlah dalam kebaikan, dalam kesabaran. Awas jangan sampai terlena. Semoga sehat terus ya Imin ya. Dan keluarga sama istri sehat selalu. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau ada umur, saya ingin sowan lah saub dengan ya Imin insyaallah. Bismillah.